Setelah kejadian malam itu, Anggi dan Angga tak pernah menggangguku lagi. Aku bekerja seperti biasa. Setiap hari, sikap perhatian Pak Ridwan selalu ditunjukkan. Baik itu mengirimkan sekuntum bunga maupun mengajak makan siang. Tapi ajakan Pak Ridwan selalu kutolak dengan alasan aku belum resmi bercerai. Dan hingga sekarang, surat ceraiku baru keluar. Sekarang, aku resmi berstatus janda. Jika aku perjelas, janda diceraikan setelah 1 bulan pernikahan. Menyedihkan. Di usia sekarang, tak pernah terpikir status itu kudapat. Inilah takdirku. Din, dipanggil bos, sahut Silvi saat aku sedang mengetik di komputer. Ya, jawabku, tetap melanjutkan sedikit lagi ketikan. Kupandangi sekilas sekuntum mawar putih yang terpajang di meja. Wanginya memanjakan hidung. Entah sudah berapa banyak bunga bergantian terpajang di sini. Datang yang baru, yang lama dibuang. Itulah salah satu kerjaan rutin Mang Jojo. Selesai batinku, lalu bangkit dari duduk. Kok lama amat? Cepetan. Tuh calon suami manggil, ucap Silvi lagi. Cerewet amat. Iya, aku tahu. Kasihan tuh nunggu lama. Iya. Lalu aku melangkah ke pintu ruangan Pak Ridwan. Silvi cerewet juga, tapi bikin rame. Ku tekan handle pintu, lalu menariknya. Pintu terbuka. Aku melangkah masuk. Dari pintu, saat aku melangkah, terlihat Pak Ridwan memandangku. Aku berusaha santai, seperti sebelumnya. Dan makin lama, tatapan matanya memperlihatkan seperti ketertarikannya. Aku sangat bisa merasakan itu. Ya, Pak, ucapku. Lalu duduk di kursi depan meja Pak Ridwan. Sudah makan? Tanyanya lembut. Ya ampun, bos. Kukira bertanya laporan. Sarapan sudah. Makan siang? Belum jam makan siang, Pak. Kutunjuk jam terpajang di dinding ruangan ini. Iya, aku tahu. Maksudku, masih nolak makan siang bareng di luar. Aku tersenyum. Ternyata Pak Ridwan mau menunggu. Sebenarnya aku tidak bilang surat ceraiku sudah ada. Tapi aku tahu ia pasti dapat informasi dari Silvi. Tak apalah, apa salahnya mencoba mengenal. Mau makan siang di mana, Pak? Sambutku. Alhamdulillah, akhirnya. Pak Ridwan mengusap telapak tangannya ke wajah, seperti mengaminkan doa. Aku tersenyum melihatnya, tapi aku harus jaga wibawa. Meskipun aku juga ikut senang, tak boleh diperlihatkan. Wanita harus terlihat jual mahal. Di mobil. Sering makan di mana, Din? Di rumah. Iya, aku tahu. Maksudnya di luar rumah. Bapak gak bakalan mau makan di tempat yang kusuka. Masa? Semua yang kamu suka, aku juga suka. Beneran? Tumben lancar menggombal. Pak Ridwan mengangguk. Tapi jangan pecat aku ya, Pak. Jika tempatnya gak sesuai, godaku. Justru aku sangat suka jika kamu mau kuajak kemanapun aku mau. Kok pasrah malah? Lama-lama Pak Ridwan bukan lelaki kaku lagi. Ia lebih terlihat santai dan bisa membuatku tersenyum. Hanya saja aku belum mengenal begitu dalam sifatnya. Suka lihat senyummu. Apa, Pak? Itu, suka lihat pemandangan alam di luar sana. Karena dari tadi kita di kantor. Oh, aku tersenyum lagi. Sebenarnya aku dengar jelas perkataan Pak Ridwan. Hanya saja tak ingin GR.
Jadi kita makan di mana? Di dekat taman kota aja, Pak. Jawabku semangat. Dekat taman kota? Mata Pak Ridwan membulat. Mungkin saja ia tak pernah makan di sana. Atau di mana yang Bapak suka aja, ucapku. Bukan tanpa sebab yang ku suka makan di jajanan kaki lima. Dan itu tempat favoritku bersama Kak Yuda. Astaga, kenapa teringat dia? Kita makan di restoran favoritku gimana? Oke, jawabku di sela senyum. Aku mencoba menyesuaikan diri. Restoran ini sangat mewah. Ini pertama kalinya aku makan di sini. Meskipun makanan yang terhidang sangat menarik. Entah kenapa yang kusuka hanya makan bakso dan minum es teh dekat taman kota. Makan di sana bisa melihat anak-anak berlari, bermain, ramai dan memanjakan mata. Sementara di sini kami makan dihibur dengan alunan musik pop romantis. Suasana yang tenang tapi sedikit membosankan. Coba makan ini deh, Din. Tiba-tiba Pak Ridwan menyuapiku dengan sendok makannya. Ragu, akhirnya ku terima suapan itu. Enak, jawabku menghargai. Aku juga mau disuapin. Pak Ridwan melihat ke piringku. Oke nih, ku suapi juga seperti maunya. Enak sekali disuapin, apalagi setiap hari. Oh gitu. Hanya oh gitu jawabnya. Terus apa lagi? Pak Ridwan langsung menghela nafas panjang. Dinda, aku bisa ngomong serius. Tiba-tiba Pak Ridwan menatapku dalam. Kok aku jadi deg-degan? Dari tadi kita tidak bercanda kok, Pak. Bercanda pun boleh, tapi bercanda dalam serius. Ribet. Ada apa, Pak? Sebentar. Lalu Pak Ridwan mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Bisakah cincin ini melingkar lagi di jari manismu? Kotak cincin itu dibuka. Terlihat ada sebuah cincin. Aku sangat kenal cincin itu. Cincin itu. Iya, cincin yang pernah dikembalikan. Sudah lama ku tunggu agar cincin itu bisa kembali ke jarimu. Maksudnya, Pak? Aku ingin melamarmu lagi. Aku ingin niatku dulu akan segera terlaksana. Maukah kamu jadi istriku? Ya Allah, rasanya ini mimpi. Sekarang tak ada halangan bagiku untuk menikah lagi. Bahkan Kak Murni berharap aku tak lama-lama menjanda setelah masa idahku habis. Hanya saja aku masih ragu karena bagiku pengenalan itu penting. Jawab dong. Aku masih diam menatapnya. Aku menunggu, Din. Pak Ridwan, lelaki tampan dan gaya. Bahkan aku saja tak pernah menyangka keinginanku menaklukkannya dulu terwujud. Setiap wanita pasti menginginkannya, hampir mendekati sempurna. Ya, aku bersedia, Pak, jawabku, menerima cincin itu lagi. Alhamdulillah, akhirnya sah. Sah, kita belum nikah loh, Pak. Aneh saja Pak Ridwan bilang sah, seperti sudah nikah saja. Maksudnya, sah tunangan kita hari ini. Tanganku langsung digenggam. Ini kan mimpi, jadi kenyataan. Aku akan dipersunting lelaki yang hampir mendekati sempurna. Terima kasih ya Allah, terima kasih, karena takdirku diceraikan dulunya. Jadi sudah dilamar lagi. Mata Kak Murni membulat. Iya Kak, akhirnya cincin ini kembali lagi ke jariku. Kapan kalian menikah? Baru juga dilamar Kak.
Kamu beruntung, Din. Kak Murni juga ikut senang. Tok, tok, tok. Kami langsung berpaling ke pintu. Terdengar suara pintu diketuk. Siapa yang datang ya? Biar ku buka, Kak. Lalu aku melangkah ke pintu. Pintuku buka. Hai, Din. Aku terpana melihatnya. Ia tersenyum menyapaku. Kak Yuda, hampir 4 bulan kami tak berjumpa. Terakhir saat ia menyelamatkanku dari Kak Angga. Dan setelah itu, ia berpamitan lewat WA akan balik kerja karena masa cutinya habis. Kami tak pernah berkomunikasi lagi. Kami duduk di kursi teras. Kamu apa kabar? Baik, Kak. Senang bisa melihatmu lagi. Aku hanya tersenyum kecil menanggapi. Sudah ada keputusan. Keputusan? Tentang kita. Kak Yuda menatapku dalam. Ini membuatku salah rasa. Saat ia datang lagi, kehadirannya menyiram rasa hingga tumbuh. Aku tak boleh larut dan memberi harapan palsu. Tadi siang, lamaran Pak Ridwan sudah kuterima. Maaf, Kak Yuda. Aku sudah menerima tunangan seseorang. Jawabku, berusaha menekan nada suara. Kenapa lidahku berat mengucapkannya? Ada rasa tak rela, tapi ku tangkis dengan pikiran kalau aku sekarang sudah ada seseorang. Aku terlambat lagi. Apakah lelaki yang pernah kulihat di restoran itu? Yah, Kak, maaf. Oke, aku senang melihatmu bahagia, meskipun bukan denganku. Jujur aku kecewa. Aku berharap bisa membawamu ke jenjang pernikahan, meskipun aku tahu kamu pernah berumah tangga. Raut wajah Kak Yuda seperti menelan kekecewaan. Malam ini ia sengaja datang hanya untuk menjemput kekecewaan. Dan melihatnya sedih, aku merasa ikut di dalamnya. Tidak, Dinda, kamu akan menikah dengan Pak Ridwan. Keputusanmu sudah tepat. Jangan lemah, batinku berusaha mensugesti diri agar tak rapuh. Seandainya kamu tak bahagia bersamanya, datanglah padaku. Maafkan aku, Kak, liriku. Kamu ingat tidak saat aku wisuda? Saat itu aku bertekad mencari kerja agar bisa menjemputmu. Ternyata dindaku rapuh hingga terlepas dari tanganku. Kuharap dindaku tak rapuh lagi dengan kebahagiaan barunya. Ku doakan kamu bahagia. Kak, tolong maafkan aku. Tak ada salah yang harus dimaafkan. Itu hakmu, Din. Lalu Kak Yuda bangkit dari duduknya. Apapun keputusanmu, aku hanya ingin kamu bahagia. Hanya itu. Aku berharap Kak Yuda juga menemukan pendamping. Tolong doakan agar aku bisa menemukan wanita seperti Dinda. Jangan buat aku merasa bersalah, Kak. Rasanya kata-kata itu berhasil menusukku. Kak Yuda membuang nafas berat. Aku berhasil mutasi kerja di sini. Tadinya sangat berharap setiap pulang kerja bisa juga menjemputmu. Kita ke taman kota, makan bakso, menikmati keramaian sore. Tapi itu hanya kenangan kita dulu, Kak. Ucapku di hati. Mengingat itu, ada rasa kebahagiaan tersendiri. Dada ini terasa berdetak tak karuan. Melihatnya pergi. Entah kenapa, hati ini ingin menghentikan. Tapi cincin di tanganku menghalangi langkah. Kak Yuda, ada apa denganku? Seharusnya aku bahagia dengan cincin ini. Ya Allah, jangan buat hatiku bimbang. Ku rebahkan tubuh di ranjang. Bayangan wajah kecewa Kak Yuda berhasil membuatku gelisah.
Aku... Tiba-tiba ponselku berdering. Kulihat ada panggilan masuk dari Pak Ridwan. Segera aku jawab, "Ya Pak, bisa tidak panggil aku Mas?" "Ya Mas." "Nah gitu dong, itu baru aku suka. Boleh aku panggil sayang? Namaku Dinda, bukan sayang. Kalau ku panggil Dinda sayang, ntar aku pikir dulu. Jangan lama mikirnya, ntar aku susah tidur. Tahu sendiri kan, aku tidur bertiga." "Bertiga? Jangan-jangan Pak Ridwan masih tidur bersama orang tuanya?" "Oh tidak, membayangkannya saja buat aku ilfil. Pasti mikir yang aneh. Bertiga dengan dua gulingku, maunya berempat nantinya." Walah, ternyata pikiranku salah. Hampir saja. Bersambung.